Bagaimana bisa lentur? Ya bersihkan tadi plak-plak kolesterol yang menempel itu dibersihkan. Baru nanti pembuluh darahnya itu jadi lentur. Pakai apa bersihnya? Iya, nanti Pak ada lah itu. Ya, nih kebutuhan darah otot jantung, volume darah yang diserap oleh otot jantung, ya. Kalau dengan alat ini Pak, yaitu yang sering saya pakai, nih kelenturan pembuluh darah koroner. Ya, kelenturan pembuluh darah ke jantung. Jadi kalau jenengan tadi ngecek pakai ini titik jantung tadi Pak, ya, nah itu nanti dicocokkan dengan alat ini, nanti dicek ini elastisitas pembuluh darah koroner. Kalau di situ elastisitas pembuluh darah koronernya ini kurang ya, berarti kaku, berarti di situ mulai terjadi banyak penyumbatan. Pembuluh darah ke jantung mulai menyempit. Kalau secara medis itu nanti harus pasang ring. Harus pasang ring kok, itu masih memungkinkan ringnya masuk. Tapi kalau udah butet total Pak, itu harus bypass, ya. Bypass lebih mahal lagi Pak. Bypass itu bisa sampai 600 juta. Itu bypass. Jadi bypass itu gimana? Digawe ke jalan anyar. Kan ada lagu Pak. Jalan anyar ya Pak. Jadi dibuatkan jalan baru Pak, karena itu udah butet. Padahal sebetulnya solusi terbaik bersihkan plaknya itu tadi. Jadi kalau saya lemak jenuh dibersihkan dengan lemak tak jenuh, baru bisa. Ya, jadi nggak bisa Pak kalau lemak jenuh dibersihkan dengan obat, nggak bisa, tambah keras. Ya, jadi justru lemak kena obat itu tambah keras, karena tidak senyawa. Tambah gula lagi itu tambah terikat, tambah keras lagi Pak. Ya, maka lemak jenuh dilawan dengan lemak tak jenuh. Ya, nah nanti ya apa lemak tak jenuh yang biasa kita pakai itu ada dan itu bisa bersih ya, bisa bersih Pak. Ya, hitungan seminggu gitu itu insya Allah udah bersih. Nih, nah jadi penting nih elastisitas pembuluh darah koroner dan itu alhamdulillah banyak berhasil Pak. Ya, jadi begitu dibersihkan ya sambil diterapi gitu, nah itu lebih cepat. Oke, terus lanjut ya, kelenturan pembuluh darah ke otak. Ya, jadi pembuluh darah ini yang bagus itu yang lentur Pak. Ya, ini yang ke otak ya. Tuh, ya kalau ini tersumbat di otak ya jadinya stroke Pak. Tuh, terus nah, bisa juga pecah ya, karena terlalu kaku bisa jadi pecah pembuluh darahnya. Nih, makanya kalau misalnya kira-kira nah dari sini betulnya kita bisa ngecek, kok ini kok terlalu kaku pembuluh darahnya, ini terapi ya ampun banter-banter. Ya karena dia akan ngampet ya Pak, biar tekanannya juga nggak terlalu tinggi. Maka paling penting nanti begitu tahu nih pembuluh darahnya terlalu kaku, kasih aja dulu nutrisi baru dibersihkan gitu, baru nanti diterapi. Ya nih, terus pasokan darah ke jaringan otak. Nah ini kalau ini kurang, biasanya ini yang sering pusing. Ya, kalau pasokan darah ke jaringan otak misalnya kurang, nanti cek nih di denyut jantung dan otak di bawah. Nih, Pak. Ya, nih indeks stroke. Nah, ini kalau indeks stroke mulai tinggi berarti potensi terjadinya stroke mulai ada. Berarti ada. Karena apa? Karena penyempitan pembuluh darah. Volume stroke ini menunjukkan suplai darah yang ke otak. Nah, ini ada tekanan oksigen dalam darah di pembuluh darah ke otak. Ini yang menyebabkan orang itu sering pusing, ngantukan, itu juga bisa dong. Ya, ini karena oksigen ke otak kurang. Nah ini Pak, kenapa kok kalau habis makan itu kok terus ngantuk? Kenapa Pak? Kok habis makan tuh ngantuk ya? Nikmat. Karena nikmat gitu ya. Karena oksigen terkonsentrasi mencerna makanan di perut. Sehingga suplai darah suplai oksigen yang ke otak jadi kurang, akhirnya ngantuk. Makanya nih habis makan bawa jalan-jalan dulu Pak, gitu ya. Nah, biar ini sambil masuk oksigennya, jadi tidak hanya terkonsentrasi di perut gitu. Ya, nah ini dari alat ini terbaca Pak. Volume oksigen, tekanan oksigen itu semuanya ada. Ya, berarti jenengan duwe pasien kayak gitu, udah coba dicek kayak gitu. Insyaallah tuh ketemu masalahnya ya. Nih, ini kaitannya dengan pembuluh darah. Sekarang kaitannya dengan
Apa Pak? Pencernaan ya. Nih, kaitannya dengan pencernaan. Itu Bu Eni, kita itu ada potensi besar. Oke, kata Mas Yani. Masa depan Loh, iya Pak. Loh, bayangkan berapa banyak masyarakat kita yang senang gorengan kayak gitu. Iya Pak. Iya Pak, hari Pak mereka konsumsi. Mau gorengan makan pun. Wajar deh Pak. Ya, nah itu loh Pak. Nah ini yang menyebabkan plak kolesterol tadi Pak. Lemak-lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Ya, makanya akan semakin banyak orang bermasalah dengan pembuluh darah tadi, stroke, jantung, hipertensi Pak. Ya, nah ini karena plak kolesterol ini tadi. Udah konsumsinya yang lemak jenuh, minumnya dingin. Cocok ya Pak? Iya, cocok banget. Ya, lemak jenuh itu kan salah satu sumbernya bisa dari daging merah, gitu. Hewan berkaki 4. Ya, gitu. Kecuali yang ikan, Bu. Nah, ya, kalau ikan itu termasuk golongan lemak yang tak jenuh. Ya, kalau daging merah masih jenuh, Pak. Minyak goreng masih jenuh. Kalau ikan masuk golongan tak jenuh. Kenapa? Karena dia mengandung omega 3. Suhu tubuh ikan itu di bawah kita, Pak. Kalau kita ini 36, ikan di bawah kita. Sehingga begitu minyak ikan ini masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan menggumpal. Dengan catatan ikannya tidak digoreng. Tidak digoreng Pak, nganggo minyak sawit. Sami mawon. Ah gitu loh Pak ya. Jadi dikukus pun nanti hilang Bu, ngapain? Jadi kalau kayak orang Jepang tuh makan ikan mentah. Bisa Bu, ikan mentah Bu? Nah itu saya repot ya. Nanti kita cari solusinya ya. Nah itu. Jadi ini banyak LDL kalau Pak. apa itu Pak? LDL. LDL Pak. Ada jauh ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ada HDL, ada LDL ya Mas ya. Iya. Nah, kalau HDL itu kolesterol yang baik. LDL kolesterol jahat. Ya. Gitu Pak. HDL. Kalau apa Mas? Trigi. Nah, ada kan itu salah satu jenis lemak Mas. Ya. Jadi kolesterol itu salah satu jenis lemak ya yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi kolesterol ada 2, HDL dan LDL. Nah, itu kemudian ada trigliserid itu juga. Gitu Pak. Dan itu nggak boleh berlebihan. Nah, kalau berlebihan apalagi sering konsumsi ini Pak, gula. Ya. Jadi kadang gini, kalau kolesterol tinggi tapi gulanya itu normal, itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kadang kita ini Pak, udah kolesterolnya tinggi, minumnya itu yang manis-manis Pak. Makannya nasi banyak, minumnya masih dingin, manis lagi. Iya kan? Ya udah terikat. Kolesterolnya terikat, asam urat jadi terikat gitu. Nah, itu yang bikin nggak nyaman di tubuh kita. Ya, maka itu nanti butuh dicek. Ya, gitu Pak. Nanti ini dari sini nih itu yang bisa dicek Pak, ya plak kolesterolnya itu. Nah, ini ada hambatan pembuluh darah. Ada lemak darah ya di secara total. Kemudian ada hambatan pembuluh darah. Hambatan pembuluh darah itu Pak, itu menunjukkan suplai darah yang ke otak. Kalau hambatan pembuluh darahnya itu tinggi Pak, itu biasanya bahu ini mulai kaku. Ya, kalau bahu ini kaku, itu sebetulnya sinyal dari tubuh kita bahwa tubuh mulai bermasalah. Nah itu Pak, kebanyakan orang begitu sinyalnya ini ada. Misalnya contoh, sinyal dari tubuh kita mungkin sering pusing gitu ya Pak, sering sakit kepala. Akhirnya apa? Minumnya pereda nyeri Pak. Memang nggak sakit kepala, sembuh sakit kepala, tapi belum tentu sembuh. Cuman itu disembunyikan aja penyakitnya, ya hanya disembunyikan aja. Jadi sebetulnya kenapa kok pusing? Nah, cari Pak. Ini dari titik-titik akupresurnya tadi dicari. Ini masalahnya di mana ya? Lambungnya kah? Usus besarnya, usus halus. Nah itu coba dicari, ya masalahnya di mana. Kalau dengan alat ini biasanya itu terbaca. Kenapa kok sering pusing? Mungkin bisa oksigen ke otak kurang. Ya, bisa juga suplai darah yang ke otak kurang. Tanggal tua Pak. Tanggal tua bisa, salah satu faktor itu.
Salah satu faktor Pak ya, itu. J. Betul, kenapa kok pusing? Nah, ini makanya dicarikan solusi nih loh Pak. Itu ya, nih hambatan pembuluh darah. Terus kelenturan pembuluh darah secara total.